Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua mungkin pernah mendengar ungkapan bahwa rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan tersebut maksudnya adalah Allah telah mengatur rezeki semua makhluk ciptaannya yang meliputi manusia dan hewan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir saat memikirkan satu perkara ini, yaitu rezeki. Oleh karena itu, ada baiknya kita memahami akan hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengetahui ciri-ciri orang yang Allah janjikan rezekinya berlimpah. Dengan begitu kita akan lebih terarah untuk berikhtiar mendapatkan rezeki yang halal sesuai tuntunan syariat Islam. Berikut 5 ciri orang yang Allah janjikan rezekinya berlimpah. 1. Orang yang senantiasa bersyukur. Orang yang Allah janjikan rezekinya berlimpah yang pertama adalah orang yang selalu bersyukur, baik dikala susah ataupun senang, ia tetap bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Perlu diketahui bahwa bersyukur bukan hanya sekedar pujian dan ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu akan menuai pahala bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 145 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Imam At-Tabrani menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq, maksudnya adalah karena bersyukur, Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Tafsir At-Tabar 7/263. Allah Ta'ala juga berfirman, dan, ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim, ayat 7. Mengenai surah Ibrahim ayat ke-7, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menjadikannya semakin taat. Ar-Rabi berkata, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan karunia. Muqatil berkata, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan baginya kebaikan di dunia. Zat Al-Masir, 4/347. 2. Orang yang gemar bersedekah. Sedekah atau memberikan sesuatu baik berupa uang atau barang adalah merupakan bagian dari amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan balasan dari Allah dari sedekah yang kita keluarkan akan berlipat ganda atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga disebutkan, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun, datang, 2 malaikat kepadanya lalu salah satunya berkata, ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya, sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah berikanlah kehancuran, kebinasaan, kepada orang yang menahan hartanya, bakil. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. 3. Orang yang gemar bersolawat. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Ka'ab bin Malik berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu di dalam doa saya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, terserah kamu. Ia berkata, 1/4. Rasulullah menjawab,
silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Ka'ab bin Malik berkata, bagaimanapun kalau setengahnya? Rasulullah SAW menjawab, silahkan saja dan jika tambah maka akan lebih baik bagimu. Ka'ab bin Malik berkata, bagaimana kalau 2/3? Rasulullah menjawab, silahkan saja dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Ka'ab bin Malik berkata, akan saya tujukan solawatku kepadamu pada semua waktu. Rasulullah menjawab, kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. 4. Orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezekinya bagi Anda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya, kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Allah Ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan, pula di dalamnya, untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh, ayat 10-12. Ketika menjelaskan surat Nuh ayat 10-12, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, jika kalian meminta ampun, beristighfar, kepada Allah dan mentaatinya, niscaya kalian akan mendapatkan banyak rizki, akan diberi keberkahan hujan dari langit, juga kalian akan diberi keberkahan dari tanah dengan ditumbuhkannya berbagai tanaman, dilimpahkannya air susu, dilapangkannya harta, serta dikaruniakan anak dan keturunan. Di samping itu, Allah juga akan memberikan pada kalian kebun-kebun dengan berbagai buah yang di tengah-tengahnya akan dialirkan sungai-sungai. Tafsir Al-Quran Al-Ashim, 7:388. 5. Sholat tahajud dan sholat duha. Selanjutnya orang yang Allah janjikan rezekinya berlimpah adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud adalah merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah SAW kerap melakukan sholat malam ini yang menyimpan banyak anugerah. Dalam Quran Surat Al-Isra, ayat 79 menyebutkan bahwa, orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu, yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sholat duha juga selalu diidentikan dengan sholat pembuka rezeki. Pengerjaan sholat duha ini memang dilaksanakan waktu di saat orang-orang sibuk bekerja, yaitu pada pagi hari setelah terbit matahari. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, laksanakan untukku 4 rakaat di awal siang, aku akan cukupi dirimu dengan salat itu di akhir harimu. Hadis riwayat Ahmad 4:153. Syekh Syuaib Al-Arnaud berkata bahwa sanad hadits ini sahih. Perawinya Sikah termasuk dalam jajaran perawi kitab sahih kecuali Nuaim bin Himar termasuk dalam perawi Abu Daud dan An-Nasai. Agar rezeki senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi 5 ciri orang yang Allah janjikan rezekinya berlimpah, semoga kita semua termasuk di dalamnya. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga manfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin.